Jadi karena permintaan dari Bapak supaya langsung saya akan berbicara langsung mengenai pertanyaan saya. Permintaan. Karena tadi kan saya dengar semua itu membicarakan masalah bantuan ini, bantuan itu Pak. Dan sudah dijawab oleh Bapak. Jadi sekarang pertanyaan saya Pak. Saya akhirnya gini, nama saya Pak Sonimun ya. Saya ketua kelompok subur tani. Subur tani. Jadi pertanyaan saya Pak. Saya herannya seperti ini. Kalau minyak naik, BBM naik, semua orang demo. Jadi kalau harga naik kok nggak ada yang open, itu mana itu Pak? Nah, itu sekarang pertanyaan saya. Itu satu. Yang kedua Pak, musim tanam yang lewat, musim tanam yang lewat itu harga pupuk urea itu satu sak berjarak. Satu sak itu masih 135. Dan warga saya, artinya anggota saya ya, mengambil lagi Pak. Nah ini musim tanam kedua ya. Ini udah 150. Jadi sama saya itu mau ngadu sama siapa kan gitu. Jadi kebetulan Bapak di sini itulah saya sampaikan ya. Karena kelompok subur tani ini jumlahnya 5 orang. Tapi kalau kelompok masing-masing kurasa banyak. Ada 9 kelompok ya Bu. Ada 9 kelompok. Jadi itu masing-masing ada yang udah di AT, udah entah macam-mana gitulah. Karena saya dari subur tani, maka saya mengurusi subur tani. Jadi saya minta mohon kepada Bapak ya, masalah harga pupuk itu. Jadi kalau harga pupuk bagian subur tani, artinya bagian kelompok saya belum kami ambil itu Pak, masih di apa? Masih di kios. Karena dengan harga yang naik itu tadi. Pupuk subsidi itu. Jadi kira-kira Pak, di mana nanti Pak kelanjutannya? Jadi cuma itu pertanyaan saya. Saya mohon kepada Bapak supaya kami dibantu subur tani. Dibantu dengan harga yang mau kami beli. Itu aja Pak. Kalau masalah pre itu nanti itu Pak. Jadi kurasa bagus. Itu aja lah. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Langsung kami berikan kepada Pak Ciko atau kepada Ketua. Pak Solimun ya, dari Subur Tani. Ini pertanyaan yang cukup berat yang dihadapi oleh masyarakat dunia Pak. Ya, jadi pupuk, saya ketua pansus pupuk di Sumatera Utara karena saya dipilih karena saya seorang petani. Jadi yang paling ribut itu saya Pak. Persoalan pupuk ini sebenarnya bukan hanya kita alami di Sumatera Utara. Semua mengalami ini dari Sabang sampai Merauke. Ya, dari Miangas sampai ke Buleleng. Tidak hanya di Indonesia juga Pak. Filipina juga mengalami hal sama. Asia mengalami yang sama, seluruh dunia mengalami yang sama. Ilustrasinya begini. Situasi global yang menentukan harga ini bagi Ukraina dengan Uni Soviet sebagai pemasok bahan pembuatan pupuk tidak lagi mengirim pasokan keluar. Ukraina dan Uni Soviet sebagai pemilik gandum terbesar di dunia sekarang tidak lagi mengirim gandumnya keluar, tidak menjual. Ketika bahan langka di pasar, maka kita akan kesulitan mencari bahan. Secara otomatis dia akan naik. Saya sudah panggil sampai PT Pupuk Indonesia, saya bentak-bentak, saya pukuli meja, mereka minta ampun. Rumusnya apa? Tahun 2022 anggaran kita untuk subsidi sudah diketok tahun 2021. Kemudian subsidi yang dialokasikan APBN untuk rakyat tahun 2023 akan diketok dan sudah diketok pada tahun 2022. Artinya apa? Di tahun 2022 saya buatkan ilustrasinya seperti ini Pak. Pemerintah hanya mengalokasikan 12 kilo gula untuk rakyat Indonesia. Ilustrasi ini. Harganya 10.000 1 kilo. Berarti APBN kita dialokasikan 120.000, betul? Gampang kan? Ada kira-kira soal 12 kilo kali 10.000, maka kita mendapatkan alokasi uang membeli gula sebanyak 120.000. Nah di tengah perjalanannya terjadi perang, harga bahan baku naik.
Kemudian kita mencari opsi, kita mendatangkan di Sumatera Utara sempat menghadirkan urea buatan Cina, betul? Di goninya itu made in China. Kami pelakunya itu. Sebentar aman Pak. Kemudian tidak beberapa lama mereka juga menaikkan harga lagi. Hayya, oh untunglah ini bahan susah katanya. Naik lagi Pak. Sehingga berlaku di harga pasar. Kemudian kita lakukan elaborasi dengan PT Pupuk Indonesia. Jalan satu-satunya adalah menambah alokasi untuk subsidi pupuk. Dan ini sudah dilakukan sekarang. Tinggal menunggu tahun berjalan, tahun 2023. Kan nggak tahun ini nih. Yang diketok tahun ini dilaksanakan tahun 2023. Kalau saya terangkan semua ini Pak, sampai sore kita akan tidak selesai. Tapi saya mohon pengertian sebagai wakil rakyat bahwa persoalan ini tidak boleh kita selesaikan sekejap. Tebuslah dulu sesuai dengan yang ada, karena ada rakyat kita juga mau menebus juga nggak ada bukunya Pak. Kalau di Jalan Asahan Pak, mohon maaf, ada yang menebus bukunya nggak ada. Kemudian kita teror ini distributor, kita curigai mereka sebagai penyimpang pupuk. Kita cek satu-satu, ternyata persoalannya kompleks. Mulai dari delivery pengiriman, kenapa terlambat pengiriman? Karena kuota tidak cukup. Artinya sekali mengirim tanker harus ada 2.000 ton. Ketika tersedia di PT Pupuk Indonesia hanya 1.000 ton, mereka nggak mengirim karena habis minyak kapalnya, rugi katanya. Sesudah itu dari Belawan sampai kemari begitu juga, ekspedisi akan berbagi. Banyak persoalan yang kami hadapi dalam menelusuri ini. Kesimpulannya Bapak Ibu, yakinkan ke kami, ayo kita diskusi nanti, jangan di sini. Saya akan terangkan dan saya akan DP-kan bila perlu dalam kelompok-kelompok tadi. Fungsi pengawasan pupuk itu ada di kabupaten kota Pak. Komisi pengawasan pupuk itu adalah camat, kepala dinas pertanian, dan kepala desa. Mereka yang ngawasi, ada peraturan itu Pak. Betul? Mereka yang ngawasi. Tapi apa mau diawasi? Memang pupuknya nggak ada. Nggak ada pupuknya Pak, nggak tercukupi. Artinya dari 120.000 ton, juta ton pupuk bersubsidi yang teralokasi untuk seluruh Indonesia hanya 40 juta ton. Maka dia akan semakin langka. Ketika langka, gini, jangan ke pupuk dulu, kita bawa ke cabai. Ketika cabai tidak ada, harganya naik. Ketika cabai banyak, harganya nah, itu rumusnya, supply and demand, itu rumus pasar. Nah, mohon kepada kami diberikan waktu, Bapak Ibu, kami masih bekerja. Lebih gampang saya Pak memperjuangkan traktor daripada urea Pak. Tahun ini saya masih membagi 50 traktor. Urea sebiji pun tak bisa saya bagi Pak, karena saya nggak terdaftar di PKK Pak. Gitu. Sekarang keluar lagi peraturan Menteri Pertanian nomor 10 bahwa yang bisa mendapat pupuk urea bersubsidi itu adalah hanya sektor ketahanan pangan. Kalau Bapak punya sawit jangan harap dapat Pak. Saya ribut sampai ke kementerian. Kau menteri nggak pernah kau jadi petani, kau nggak ngerti sawit rakyat juga ada saya. Sementara Pak hanya ini yang bisa kami lakukan. Siapapun menterinya, siapapun presidennya, pasti ini akan terjadi. Kemudian belakangan ini ada pidato dari presiden bahwa tantangan kita di tahun 2023 itu adalah krisis global akibat perang. Betul? Karena Inggris sudah tidak lagi mencukupi gandumnya Pak. Inggris sudah tidak lagi bercocok tanam karena perang di Ukraina dan Rusia. Artinya apa? Uni Soviet berperang dengan Ukraina, Cina mengatur posisi supaya mencari aman, Amerika menjadi provokator, kita yang terduduk di Indonesia. Oleh karena itu kembali ke Pancasila Pak. Hanya jalan satu-satu kita menantang persoalan di 2023 adalah gotong royong, alokasikan, awasi, dan mari kita berembuk mencari solusi. Kasih kami waktu di DPRD Sumatera Utara, karena di atas kami hanya tinggal menteri dan DPR. Di atasnya itu tidak ada lagi Pak, hanya Tuhan di atasnya itu. Kemana lagi kita mau ngadu? Ya Pak ya, kalau DPRD tingkat 2 kan bisa alasan, nanti kita perjuangkan ke provinsi, sampai di provinsi kita perjuangkan ke pusat, ya kan?
Kalau kami enggak, setiap hari bisa langsung ke pusat, di atas pusat nggak ada lagi. Tuhan lah, siapa lagi? Jadi kan agak emosi saya Pak. Saya juga petani loh. Jeruk saya 3.000 pokok loh. 6 hektar jeruk saya Pak. Ikan saya banyak. Saya mengalami ini juga. Jadi mohon diberikan kesempatan kepada kami Pak. Mohon izin, kami akan bekerja. Kami akan terus meliputi ini supaya ini bisa diselesaikan dengan baik. Begitu Bapak Ibu ya. Kalau pupuk Pak saya langsung emosi. Betul. Terus mau tak cari persoalan terus gimana ya gitu. Tapi mohonlah saya akan aktif untuk mengawasi ini. Tolong dibantu juga dari Komisi Pengawasan Pupuk bahwa setiap persoalan di napas kehidupan pertanian Pak PJ dan kepala desa tolong diidentifikasi untuk kita diskusikan. Begitu Bapak Ibu ya.